Ketika kita menaiki pesawat tanpa pilot yang sepenuhnya dikendalikan oleh teknologi, mungkin itu terdengar bagus. Wah, kita udah keren, kita udah nggak perlu capek-capek. Tapi nyatanya, kita itu mau dibawa kemana? Apa jaminan bahwa kita akan sampai dengan selamat? Apa jaminan bahwa kita akan diantar ke bandara, kita diantar ke tempat tujuan, bukan diantarkan ke jurang? Apa jaminan bahwa teknologi itu akan menuruti sistemnya? Kita sebagai manusia di situ hanya bisa sebagai penumpang yang diam tanpa tahu akan bawa kemana. Mungkin Pro akan bilang bahwasanya loh, kan teknologi itu diatur sistem. Tapi perlu kita sadari, kita di sini berdiri di singularitas, di mana teknologi itu udah punya kesadaran sendiri. Mereka punya kendali sendiri atas apa yang mereka inginkan untuk dilakukan. Maka pembingkaiannya di sini adalah singularitas adalah kondisi di mana manusia itu nggak punya kendali, di mana teknologi itu dapat bergerak sendiri dan memiliki kesadaran sendiri. Mereka bebas melakukan apa yang mereka mau, melakukan apa yang mereka inginkan. Dan kita perlu sadari bahwasanya teknologi itu adalah entitas tanpa batasan yang dapat terus berkembang. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa memprediksi perkembangannya itu sampai mana. Maka emosi ini muncul karena manusia itu terbuat dengan teknologi. Manusia sekarang menganggap bahwasanya, dan Pro juga menganggap bahwasanya masa depan emas dengan teknologi maju itu akan menyelesaikan segala masalah yang ada. Padahal kita perlu sadari bahwasanya ketika singularitas ini ada, ketika teknologi ini sudah memenuhi dan mendominasi seluruh dunia, maka kita tuh nggak bakal punya kendali lagi. Maka poin perdebatan di sini adalah satu, keberadaan dan posisi manusia di dunia ini. A, bagaimana manusia di masa depan itu akan bertindak, dan B, apakah manusia di masa depan itu akan mengungguli teknologi atau teknologi yang akan mengungguli manusia. Dan kedua, makna dan masa dari manusia itu sendiri di masa depan. Yang A, maka apakah manusia itu masih bisa merasakan hidup ketika ia sudah tidak melakukan apa-apa lagi karena semuanya dilakukan oleh teknologi. Dan B, apakah tujuan dari kehidupan itu sendiri sudah tercapai oleh manusia yang ada di masa depan. Maka untuk itu masuk ke argumen kami yang pertama, ketika kita membiarkan singularitas itu ada, maka sama saja seperti kita tuh menciptakan manusia versi kedua, di mana kita perlu sadari bahwasanya manusia itu adalah makhluk serakah. Mereka tuh memiliki nafsu, dan ketika teknologi itu sudah memiliki kebebasan dan kesadaran sendiri, maka nggak ada jaminan bahwasanya teknologi itu tuh nggak seperti itu. Kita udah sadar di masa sekarang, ketika kita dipimpin, kita bersama manusia yang serakah, kita udah kesusahan, padahal manusia itu masih punya batasan. Apalagi kita besok dengan teknologi yang nggak punya batasan dan dia serakah juga, apa yang akan terjadi? Yang terjadi hanyalah kekacauan hingga peperangan yang berujung kepada kepunahan manusia. Lalu itu sama saja seperti kita itu menghilangkan kekuasaan manusia. Karena apa? Sekali lagi, mereka itu makhluk tanpa batasan. Kita manusia yang memiliki batasan, jelas pasti akan kalah. Itu sama saja bahwasanya manusia itu akan dikontrol oleh teknologi. Lalu yang kedua adalah ketimpangan sosial dan juga ekonomi. Saat ini teknologi itu nggak merata. Yang saat ini aja ketika teknologi itu belum mendominasi itu, rakyat rendah itu masih diperbudak oleh masyarakat di kalangan atas. Apalagi ketika teknologi itu sudah mendominasi, masyarakat bawah itu nggak hanya diperbudak oleh masyarakat atas, tapi juga oleh teknologi itu sendiri. Mungkin bagi masyarakat atas teknologi adalah teman, tapi bagi masyarakat bawah teknologi adalah apa yang memperbudak mereka. Lalu yang ketiga adalah hilangnya makna hidup itu sendiri. Ketika teknologi itu mengambil alih, maka manusia itu akan kehilangan rasa. Manusia lah yang menjadi robot di sini. Seperti kita menganggap robot saat ini, kita akan dianggap teknologi seperti itu di masa depan. Bayangkan, ketika saya mengerjakan soal, mengerjakan ujian dengan ChatGPT, saya nggak bakal merasa bangga, saya nggak bakal merasa puas ketika saya mendapatkan nilai 100 atau mendapatkan peringkat pertama. Karena saya tahu, oh itu yang mengerjakan GPT. Sebenarnya saya nggak ada rasa apa-apa. Maka sebenarnya ketika saat itu, esensi dan nilai kehidupan saya itu sudah nggak ada. Manusia akan mengalami kekosongan terdalam yang membuatnya itu nggak bisa lagi merasakan hidup. Itu sama aja kayak manusia itu mati. Maka itu adalah distopia di sisi kita. Singularitas itu nggak bisa diprediksi sama sekali. Sama aja dengan kayak kita itu mempertaruhkan seluruh umat manusia. Ini tuh bukan kemajuan teknologi, ini adalah menghantarkan manusia menuju kepunahan nilai dan juga moral. Di sini, Pro hanya memberikan dampak baik yang nyatanya itu fana. Mereka mungkin membayangkan bahwasanya di dunia teknologi, dunia dengan pengobatan yang sangat luar biasa, pengetahuan yang luar biasa. Tapi nyatanya itu bakal sia-sia kalau manusia itu nggak memegang kendali. Kalau dunia itu dikendalikan oleh teknologi, itu sama aja kayak manusia menjadi robot. Kita bakal diajari oleh teknologi, kayak kita sekarang mengcoding sistem. Kita bakal diobati oleh teknologi, kayak sekarang kita melakukan reparasi pada robot. Di sini, Pro itu berdiri di mana dunia itu dikuasai oleh teknologi, dikendalikan oleh teknologi. Sedangkan kontra berdiri di mana dunia itu dikendalikan oleh manusia. Kontra masih memegang teguh manusia sebagai pengendali dunia. Pada singularitas, seluruh ekspektasi dunia Pro itu hancur di sisi mereka sendiri. Apa yang mereka bayangkan tuh nggak akan pernah ada. Maka dari itu di sini saya bangga menolak emosi.